Apakah jangan-jangan Roy Suryo CS ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, sehingga mereka milih mangkir dari panggilan polisi yang terbaru, teman-teman? Aduh. Gimana nih? Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Kapan gelar perkaranya? Ya, pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh, dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Kata Roy Suryo, kami siap, tapi berdasarkan kuasa hukum katanya. Atas nasihat kuasa hukum mengatakan tidak perlu hadir. Bilang aja kalau panik, ketar-ketir, makanya nggak berani nongol di kantor polisi. Takut langsung dipakein baju orange. Lah ketololan mereka itu, ya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Langsung kena ulti penasehat Kapolri mengenai orang-orang ini yang sok-sok banget, sok keras banget, nyerang ini itu, nyerang Pak Jokowi, ijazah, skripsi, KKN, kemudian tuding lagi, dicetak di pasar pramuka itu ijazah Pak Jokowi, kemudian lagi mengatakan, ada juga Bitor kan mengatakan kalau akta nikah itu Pak Jokowi palsu. Waduh. Tapi pada akhirnya, seperti biasa teman-teman, giliran dipanggil sama pihak kepolisian, mangkir terus. Panik. Udah jelas ini panik. Dipanggil sama polisi, malah nggak nongol-nongol. Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rizwan Hasildan Sianipar, kemudian juga Dr. Tipa, dan Pak Prof. Egi Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Ya, kami siap, tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Gimana nih teman-teman? Kata Roy Suryo, siap 11.000 triliun persen. Mereka memenuhi panggilan dari polisi tersebut. Tapi pada akhirnya enggak jadi datang. Sama aja bohong. Kalau panik, ya panik saja. Nggak usah banyak alasan bilang ada nasihat dari kuasa hukum. Menyarankan nggak usah datang. Aduh. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Teman-teman, kalau nggak datang, nggak memenuhi surat panggilan kepolisian itu, terus apa namanya kalau bukan mangkir? Ini Roy Suryo protes. Jangan nanti besok-besok kami dibilang mangkir karena nggak datang. Terus apa dong? Apa dong namanya? Kalau nggak datang, nggak memenuhi daripada panggilan kepolisian, ya mangkirlah. Kami melakukan press conference hari ini, itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang, terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Berbagai alasan apapun alasannya Roy Suryo, yang penting kenyataannya enggak datang kalian, enggak nongol, enggak mengindahkan surat panggilan daripada polisi. Lalu apa namanya kalau bukan mangkir? Lucu ini Roy Suryo, lucu banget teman-teman. Memastikan bahwa
hari ini Rismond dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya ada loh, mungkin korengan atau apa, terus saya tahu. Tapi yang paling pasti, ya kita aja tidak dipanggil datang, Bang. Mas Alu dipanggil nggak datang, Bang. Kena ulti nggak tuh? YouTuber Nusantara mengulti barisan orang-orang ini. Rismond, Roy Suryo, siapa lagi tuh? Semuanya yang ketakutan nggak datang, nggak memenuhi panggilan kepolisian. Diulti dong sama YouTuber Nusantara. Mereka aja yang nggak diundang tapi datang. Masa yang udah diundang tapi nggak datang? Nah, sekarang lu mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Hah? Lu mau lari kemana bakal kena. Nah, nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga, nah siap-siap jemput paksa. Oh ya. Nah, ya benar. Kalau sampai ada 3 surat panggilan kepolisian dan tetap saja orang-orang ini nggak datang, nggak mengindahkan surat panggilan kepolisian tersebut, ya jangan playing victim lagi nanti ya. Mengaku-ngaku didiskriminalisasi, kemudian terbitkan surat penjemputan paksa, kemudian langsung jadi tersangka dan ditahan. Tentunya mengenakan rompi orange. Nggak usah nanti mengadu-ngadu, nggak usah nanti cengeng-cengeng, mengatakan dibungkam ini, didiskriminalisasi inilah, kenapa sampai kayak gini dan ini itu kalian. Nggak usah. Atau kalian sendiri yang tidak menghargai surat resmi dari pihak kepolisian, diundang baik-baik, menyampaikan klarifikasi. Tapi kalian memilih tidak datang. Jadi rasakan saja apa yang menjadi sebab akibatnya nanti. Saksinya mana? Iya, memang gue yang nyetak gitu. Mana orangnya? Denny namanya. Denny namanya. Makin ngaco, Bapak. Udah capek. Ya kalau nggak ngaco ya udah. Lu Bapak. Ini Bitor Suryadi, orang ini yang dijadikan pedoman sama Roy Suryo, sama Rismond, Dr. Tifa, yang sumber informasinya dari Bitor mengatakan soal ijazah Pak Jokowi nih, yang disebut-sebut dituding sama mereka dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta. Tapi ini nih, giliran ditanya buktinya mana, kemudian apakah Bapak berada di situ waktu itu? Enggak. Ini kata si A, si B, dan si C. Banyak sekali disebut-sebutin sama dia. Tapi kalian tahu kan, kalau apa tudingan yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini, sama orang-orang yang dituduhkan itu satu persatu membantah. Mengatakan tidak seperti itu, tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan tidak terlibat dengan apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi. Halu. Tapi gini Pak Betor. Pak Betor ini kan apa yang disampaikan punya konsekuensi hukum loh Pak. Dengar dulu. Semua nama yang aku sebut disebut sama Pak Widodo. Betul, tapi kan apa yang Ada dilakukan 6 tidak. orang. Ada 6 orang. Baik. Bahwa itu tim dari Solo kan. Tim Solo itu yang mengatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Bikinlah dokumen itu di Jakarta. Kan tim Solo. Nah, soal tim Solonya itu kan dijelaskan oleh Bapak Widodo, bukan dia. Mungkin ada yang lebih hebat dari antara mereka. Saya tidak mau menyebut banyak orang. Saya cukup menyebut Pak Widodo saja. Karena apa? Dia bagian pemegang uang. Jadi saya pikir cukup dia saja. Apa kaitannya memegang uang dengan kaitan tadi? Kalau Anda menjadi tim pemenangan, uang itu segala-galanya. Aduh. Makin ngawur saja. Ngawur, teman-teman. Makin blunder. Semakin dikuliti, semakin ditanya lebih detail sama Bitor Suryadi ini, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tudingannya soal ijazah Pak Jokowi dan berbagai dokumen Pak Jokowi yang dia beritakan, dia sampaikan itu dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Tapi hasilnya semakin ngawur, teman-teman. Tidak pernah mengerucut, malah semakin melebar kemana-mana, teman-teman. Masa kalian harus percaya? Masa Roy Suryo ini percaya dengan omongan Bitor Suryadi ini? Banyak tertawa menimbulkan petak-petakan. Ketawa yang seperti ini. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Tapi yang kayak itu sudah jin itu, Bu. Coba lihat seluruh hantu kayak gitu nggak ketawanya. Ya dalam film-film bodoh.
Pasti ibu-ibu yang kami muliakan, kita tertawa macam itu tidak dibenarkan. Aduh, ini gimana teman-teman? Kalau kita perhatikan kan, Roy Suryo ini tiap tampil di TV, baik itu di podcast juga, dan di berbagai media sosial ya. Banyaknya itu ketawa nyengirnya teman-teman. Tapi langsung diulti, Pak Ustadz. Kalau kita lihat tadi, seperti contoh-contoh yang sudah diperagakan sama Pak Ustadz, gimana teman-teman? Gimana menurut kalian? Orang-orang ini yang selalu saja berusaha nyerang Pak Jokowi, Gibran. Pokoknya memastikan, pokoknya ngotot apa yang mereka argumentasikan, mereka sampaikan itu pokoknya harus benar. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.